lancarkan perjalanannya Prof, berkah dan jadi nilai ibadah. Amin. Rahmat Allah. Amin. Bapak Dr. Herman mangga? Belum dokter, Prof. Oh belum. Baru mau Amin, kandidat doktor. baru mendaftar. Dr. Irman. Dr. Irman. Amin. Amin. Dr. Irman. Amin. Kalau sudah kami amin ya Prof Haji Junadia. Amin. Ya, Pak. Jadi mungkin seperti yang tadi. Prof ini izinnya. Ya mangga Bapak. Seperti yang dikatakan seperti tadi yang Prof Itu tampang ekstremis itu dari Papua ya kelihatannya. Jadi memang harus Tadi disebut pesawatnya mahal kata Prof Dubli. Betul Prof. Lagi mahal-mahal banget sekarang. Ya mungkin saya bisa kasih sedikit masukan buat Prof. Ya Prof. Bapak. Ya gimana Pak? Ya memang benar seperti yang tadi dikatakan yang para penyangga tadi memberikan masukan. Memang istinja adalah kunci utama. Kalau ketika istinja kita benar, semua pasti akan mulus adanya. Melakukan kegiatan di dalam kehidupan kita. Tapi kalau istinja kita gugur, berarti semua pun akan gugur. Iya betul sekali. Saya pahami dari ajaran para guru. Jadi berkaitan dengan wudhu, ketika istinja kita belum benar baru kita wudhu pun itu tidak akan bisa selesai urusannya dengan wudhu. Iya. Betul. Ketika urusan tidak selesai dengan wudhu, bagaimana kita bisa sholat? Iya betul sekali. Ini kuncinya adalah pada istinja. Bersihkan diri, bertawadu kepada Allah, minta syafaat Rasulullah, sehingga pada saat kita melakukan aktivitas, makanya itu istinja menjadi kunci utama dalam kehidupan. Kemudian walaupun bukan hanya untuk sholat. Iya betul. Itu Prof. Siap. Terkait masalah itu sebenarnya itu tergantung dari Allah. Bagaimana kita dalam sholat, kalau Allah tidak ridha dengan kita, hubungan hablum minas bukan hanya kepada manusia. Sedangkan manusia itu diciptakan sebagai rahmatan lil alamin, berarti bukan cuma hanya dengan manusia, berarti semua seluruh alam semesta. Seperti tadi Prof dari bilang, rahmat Allah itu sangat luas. Nah, kenapa kita mengingat dosa, tapi kita harus lebih mengingat besarnya rahmatnya Allah, karena rahmat pada seluruh alam semesta. Tumbuh-tumbuhan, jangan kenal kecil, nyamuk aja kita pukul, itu sudah masalah kita untuk mencapai kehusuan. Lalat mentara hingga pemakaian kita langsung kita itu khusus. Oke baik. Ada lagi Pak yang mau disampaikan terkait ninja ya? Nanti saya coba juga akan sedikit bahas. Ini bisa dianu. Ada Bapak? Sudah bagaimana? Oke. Jadi Pak terkait dengan istinja itu masuk dalam syarat sahnya sholat, yakni suci dari najis. Najis itu di dalam badan kita, di dalam pakaian kita, dan di dalam tempat kita. Di badan kita beristinja harus bersih, harus suci. Ingat ada sebuah hadis, Nabi lewat ke dua makam. Kemudian kata Nabi, ini makam ini sedang disiksa. Yang pertama disiksa gara-gara ketika dia buang air seni, dia tidak bersih, sehingga kemudian dia disiksa. Yang satunya orang ini berjalan kemana-mana melakukan namimah. Jadi gara-gara tidak suci ketika kita buang air kecil, itu disiksa oleh Allah. Ada cerita lain yang saya baca dalam kitab Irsyadul Ibad karangan Imam Jalaluddin Al-Malibari. Jadi ceritanya ada seorang laki-laki meninggal, dikuburkanlah. Di kuburnya itu padahal sudah digali gitu ya. Ada hewan mirip seperti kucing. Itu diusir, dipukul, dia nggak mau keluar. Diem aja di sana. Akhirnya kesepakatan ditutup liang lahat itu pindah ke tempat yang lain.
Habis digali, muncul lagi nggak tahu dari mana. Hewan seperti kucing. Tapi bukan kucing, tapi mirip kucing. Akhirnya dibuang, ditempel balik lagi. Nggak bisa. Akhirnya diganti lagi ke liang lahat yang ketiga. Liang lahat ketiga dibangun, digali, ternyata muncul lagi. Akhirnya kesepakatan, udah mayat ini dikuburkan bareng dengan hewan yang mirip kucing tadi. Dikuburkan, ditutup. Tiba-tiba setelahnya selesai, ditutup itu kuburnya. Para pengantar mendengar gemeretak suara tulang. Seperti orang yang kegiles selender. Apa selender itu apa? Itu setum tuh, setum. Tulangnya. Kaget. Kemudian para jamaah itu menemui istrinya, ditanya, amal apa yang pernah dilakukan oleh istri suami Anda? Sehingga terjadi seperti hal yang diceritakan kepada istrinya. Oh, kata istrinya, pernah suami saya itu setelahnya hubungan dengan saya tidak mandi besar. Akhirnya kemudian kan sholatnya tidak sah. Nah, itu adalah salah dua bukti yang menguatkan kita. Yang namanya kita harus suci dari hadas dan najis. Dari najis itu sangat penting. Dari hadas itu juga sangat penting. Hadas dan najis. Seperti itu. Itu menguatkan apa yang dikatakan oleh Pak Herman tadi. Memang wajib Pak harus bersih ketika istinja. Gitu Pak. Tambahannya ini melengkapi saja. Jadi Pak Herman yang lebih mantap. Wah, istinja tuh harus. Enggak istinja mah ya udah wudu juga nanti lewat sholatnya. Apalagi habis tabrakan dengan ibu malah nggak mandi. Parah itu. Mangga Bapak Ibu sekalian.